Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 688. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seluruh benteng pemakan jiwa telah diselimuti oleh fluktuasi hitam dan membuat seluruh tempat ini menjadi gelap gulita. Karena itu adalah kekuatan dari tubuh energi Dewa Jahat peringkat ke-7. Hal ini telah menyebabkan banyak prajurit dari domain pemakan jiwa yang berada di dalam tempat ini menjadi sangat ketakutan dan suasananya menjadi mencekam. Pada akhirnya, tanpa babi-bu lagi, Haonier telah memimpin penyerangan dan kemudian pertempuran pun pecah di dalam tempat ini. Yu Mingxuan dikejutkan oleh kekuatan jahat dari orang yang telah dia lawan. Saat ini, tubuh dari seorang Yu Mingxuan telah terdorong mundur cukup jauh. Sementara Haonier sendiri telah berhadapan dengan tubuh energi dari Dewa Jahat peringkat ke-7. Meskipun tubuh energi dari Dewa Jahat ini hanya setara dengan puncak kekuatan reinkarnasi keempat, tapi dia juga memiliki sebuah senjata suci yang tidak mudah dikalahkan oleh seorang Haonier. Meskipun saat ini wanita cantik tersebut telah menggunakan belati penghancur jiwa. Di dalam kemudian, serangan belati dari seorang Haonier telah beradu dengan senjata yang digunakan oleh tubuh energi Dewa Jahat peringkat ke-7 dan kemudian membuat tubuh energinya ini terpental mundur. Hal seperti ini langsung dimanfaatkan oleh Raja Kebencian untuk memberikan serangan terhadap Haonier. Tapi wanita yang sudah memegang belati penghancur jiwa ini juga telah mengayunkan belati tersebut kepada Raja Kebencian yang juga telah membuatnya terdorong mundur cukup jauh. Kali ini tubuh energi dari Dewa Jahat peringkat ke-7 melihat pada Raja Kebencian yang berada di sampingnya dan kemudian dia mengatakan, "Sebagian besar kekuatanku masih terpusat di dalam domain Jiwali. Tempat itu terdapat banyak hal yang rumit dan mungkin kekuatan cloning tubuh energiku ini tidak akan bisa bertahan lama. Aku harus menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Sementara sisanya akan aku serahkan pada dirimu." Raja Kebencian hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari tubuh energi Dewa Jahat peringkat ke-7. Setelah mengatakan hal seperti ini, selanjutnya energi hitam kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Dewa Jahat peringkat ke-7 ini dan kemudian berubah menjadi lubang hitam di sekeliling tubuhnya. Kekuatan jahat yang cukup mengerikan dan sulit untuk dilawan kini telah langsung tersebar. Beberapa jiwa yang lemah pada saat ini telah terserot masuk ke dalam lubang hitam yang telah diciptakan Dewa Jahat peringkat ke-7. Sementara Haonier ketika menyaksikan pemandangan seperti itu, dia menggenggam erat belati yang berada di telapak tangannya sambil berkata, "Guru Tuan pemakan jiwa, berkatilah diriku." Setelah mengatakan hal seperti itu, sebuah energi yang murni dan juga menyilaukan telah muncul dari dalam tubuh seorang Haonier. Api kecil yang berwarna ungu kini berdetak secara perlahan dan kemudian keluar dari dalam tubuhnya. Dengan keluarnya api ungu yang kecil ini, raut wajah dari seorang Haonier tiba-tiba saja berubah menjadi sangat pucat. Dia juga langsung memuntahkan cairan berwarna merah bersamaan dengan kekuatan yang berwarna hitam, lalu dimasukkan ke dalam belati yang berada di tangannya. Tubuh fisik dari Haonier ini telah berubah drastis. Rambutnya langsung memutih dan kemudian raut wajahnya juga telah berubah menjadi tua dalam sekejap. Melihat hal seperti itu, Yu Mingxuan tiba-tiba saja berteriak, "Tidak! Haonier, jangan lakukan itu!" Kesedihan yang tidak ada habisnya terpancar jelas dalam pandangan mata dari seorang Yu Mingxuan. Karena dia tahu Haonier telah menggunakan hampir seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhnya untuk mengaktifkan kekuatan terbesar dari belati penghancur jiwa ini. Dan Yu Mingxuan juga mengetahui bahwa hal itu dilakukan oleh seorang Haonier untuk menahan fluktuasi yang sangat menakutkan dari lubang hitam yang telah diciptakan Dewa Jahat. Jelas tindakan dari Haonier ingin menyelamatkan mereka semuanya. Haonier sendiri tidak peduli dengan hidup dan matinya saat ini, dan dia terus-menerus memasukkan seluruh kekuatan ke dalam belati penghancur jiwa, lalu berteriak, "Belati penghancur jiwa, tebasan pemotong jiwa!" Tanpa ragu lagi Haonier langsung mengayunkan belati yang berada di telapak tangannya itu, dan kemudian seras! Energi yang berwarna ungu dan hitam melesat dengan cepat. Lalu hal seperti ini menghantam banyak lubang hitam yang telah diciptakan oleh Dewa Jahat peringkat ke-7. Akhirnya, dadadadadadar!
lubang-lubang hitam tersebut pun hancur berkeping-keping, sementara jiwa-jiwa yang telah ditelan di dalamnya juga ikut hancur. Hantu-hantu hitam sekarang telah bertebaran kemana-mana karena takut terhantam energi dari belati yang dipegang oleh seorang Haunier. Di sisi lain, Haunier juga kembali mengayunkan belatinya dan kemudian seras. Biar berbagai hantu hitam yang terhantam oleh kekuatan belati itu juga lenyap dalam seketika. Menyaksikan hal seperti ini, tubuh energi dari Dewa Jahat peringkat ke-7 tidak bisa menahan diri untuk segera mengatakan dengan penuh kekaguman, sungguh kekuatan artefak yang sangat tirani. Jika begitu, aku tidak ingin bermain-main lagi. Rasakanlah gigitan iblis lubang hitam. Tidak butuh waktu yang lama, Dewa Jahat peringkat ke-7 mengepalkan tinjunya ke arah berbagai lubang yang masih tersisa di sekitarnya, dan kali ini lubang-lubang itu pun telah bergabung satu sama lain dan kemudian berubah menjadi mulut raksasa dengan gigi-gigi yang sangat tajam. Mulut raksasa itu kemudian terbuka lebar-lebar dan detik berikutnya banyak hantu hitam yang tidak terhitung jumlahnya telah keluar dari dalam mulut raksasa dan kemudian menyerbu pasukan dari Haunier. Akhirnya, para pasukan itu pun kini tidak mampu menghadapi kekuatan dari hantu-hantu hitam yang sangat banyak ini. Hal itu telah menyebabkan kematian di mana-mana dan kemudian hantu-hantu hitam langsung menyeret tubuh dari pasukan Haunier yang telah tewas ke dalam mulut raksasa. Akhirnya hal itu pun ditelan dalam seketika dan kemudian membuat kekuatan dari mulut raksasa ini melonjak menjadi lebih mengerikan lagi. Melihat suasananya menjadi semakin mencekam saja, Haunier kembali memasakkan diri sambil berteriak, 4 tebasan penghancur jiwa. Tanpa ragu lagi dia menebaskan 4 kali belati yang berada di tangannya, dan kemudian sinar cahaya yang dikeluarkan tidak lagi berwarna ungu hitam, tapi itu adalah sinar cahaya yang berwarna merah hitam. Lalu biar dengan paksa serangan Haunier itu telah mengkoyak mulut raksasa yang berada di langit. Setelah melakukan tebasan 4 kali berturut-turut, aura di dalam tubuh dari seorang Haunier telah menjadi lebih lambat. Menyaksikan hal seperti ini, Yu Bingxuan buru-buru melesat ke arah Haunier dan kemudian dia pun berkata, cukup, sudah, jangan lakukan ini. Jika kau melakukan tebasan lagi, maka kau akan tewas. Haunier hanya tersenyum melihat pada Yu Bingxuan dan kemudian dia mengatakan, dalam hidup ini aku tidak pernah menyesal untuk mengenal dirimu dan juga kalian semuanya. Tebasan kelima, 10.000 jiwa. Sebuah sinar cahaya merah yang benar-benar terang kini telah langsung dikeluarkan dari dalam belati penghancur jiwa tersebut, dan kemudian sinar cahaya merah ini sampai membumbung tinggi ke langit. Ada banyak simbol yang berwarna hitam pada sinar cahaya merah tersebut. Jelas itu adalah kekuatan terbesar dari belati penghancur jiwa yang telah dikeluarkan oleh seorang Haunier. Menyaksikan hal seperti ini, Dewa Jahat peringkat ke-7 hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan, sebenarnya wanita ini adalah bibit yang bagus, tapi sayang sekali dia harus tewas hari ini. Aku akan menghancurkan serangannya itu, Raja Kebencian. Sisanya aku serahkan pada dirimu, dan setelah menghancurkan benteng ini, kau harus segera menyusul laba-laba jahat di markas utama dari domain pemakan jiwa. Dan ingat, yang kita butuhkan bukanlah melenyapkan mereka semuanya, melainkan menguasai seluruh domain pemakan jiwa ini sepenuhnya. Apakah kau paham? Raja Kebencian hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah dia mendengarkan ucapan dari tubuh energi Dewa Jahat peringkat ke-7. Sementara tubuh dari Dewa Jahat tersebut kini telah langsung meluncur dengan sangat cepat dan mendekati cahaya merah yang baru saja dikeluarkan oleh seorang Haunier. Kekuatan serang dari cahaya merah itu tampak mampu memusnahkan berbagai hal yang berada di dalam tempat ini. Namun, Dewa Jahat peringkat ke-7 hanya bisa melambaikan tangannya, dan kemudian sebuah kekuatan hitam kali telah langsung berhantaman dengan sinar cahaya merah itu, dan tiba-tiba seras! Sinar cahaya merah membeku dalam seketika, lalu biar
hal itu pun hancur berkeping-keping. Tubuh energi dari Dewa Jahat peringkat ke-7 juga telah hancur di dalam tempat ini karena dia telah menghabiskan seluruh kekuatan sisa yang dia miliki. Namun dirinya juga telah berhasil menghancurkan serangan terkuat dari seorang Hownier. Tubuh Hownier yang telah pucat karena kehabisan kekuatan melihat pada Yu Mingxuan dan kemudian dia berkata, "Mingxuan, mohon maafkan diriku." Hownier baru saja menggunakan hampir 90% kekuatan di dalam tubuhnya untuk mengaktifkan tebasan kelima dari belati penghancur jiwa. Dan kali ini tubuh dari seorang Hownier yang terlihat sangat lemas terjatuh dari udara. Yu Mingxuan menghilang dalam seketika dan kemudian dia pun menangkap tubuh Hownier lalu memeluknya di udara sambil mengatakan, "Kau benar-benar memiliki sifat yang keras kepala. Kalau dipikir-pikir lagi, sayang sekali kau belum mengizinkan adik laki-lakimu, yaitu Xiaoyan dan juga gurumu untuk menyaksikan pernikahan kita. Sepertinya kali ini nasib kita akan berakhir sampai di sini saja. Meskipun aku harus mati, aku rela mati bersama dengan dirimu." Meskipun tubuh fisik dari seorang Hownier telah berubah menjadi tua, tapi rasa cinta dari seorang Yu Mingxuan tidak berkurang sedikit pun pada Hownier ini. Di sisi lain, Raja Kebencian tertawa terbahak-bahak. Sungguh adegan yang sangat romantis. Kali ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkan kalian? Aku Raja Kebencian akan mengubah seluruh tempat ini menjadi tumpukan mayat. Wahai pasukan ras jahat, saatnya bertindak. Ubahlah semua yang berada di dalam tempat ini menjadi makanan bagi kalian. Berbagai hantu hitam yang tidak terhitung jumlahnya ini telah langsung meluncur dan menyaksikan hal seperti ini membuat Bai Ze dan juga Ru Yilangjun tiba-tiba saja mengatakan, "Meskipun kita harus mati, kita tidak boleh mati dengan sia-sia. Bagaimanapun, tempat ini adalah tanah yang harus kita lindungi. Serbu!" Baru saja Bai Ze akan kembali memimpin pasukan untuk melawan hantu-hantu hitam tersebut. Tiba-tiba, boom! Fluktuasi energi yang sangat panas ini telah muncul di langit seperti kembang api yang sedang mekar. Dan kemudian hantu-hantu hitam ini telah tertabrak oleh fluktuasi energi api yang menyebar tersebut lalu berubah menjadi debu. Pandangan mata dari semua orang yang berada di dalam tempat ini termasuk Bai Ze dan juga Ru Yilangjun melihat pada fluktuasi yang berada di langit. Dan kemudian ada suara terdengar, "Kakak senior, mohon maafkan aku karena aku datang terlambat." Tiba-tiba saja fluktuasi yang berada di langit tersebut telah berubah menjadi rubah yang berwarna oranye dan emas. Dan 3 sosok pada saat ini telah berdiri di atas tubuh rubah berwarna oranye emas tersebut. Seluruh benteng ini menjadi sunyi ketika menyaksikan rubah emas dan juga sosok yang berdiri di atasnya. Seolah-olah itu adalah orang yang sangat mengerikan yang baru saja datang ke tempat ini. Karena sebenarnya orang itu adalah Xiaoyan. Hownier yang sejak tadi sudah menutup matanya kali ini mencoba membuka mata dan kemudian melihat siapa yang telah datang untuk menyelamatkan mereka. Di dalam pelukan dari Yu Mingxuan, Hownier pun segera berkata, Apakah ini adalah ilusi ataukah Xiaoyan benar-benar datang ke tempat ini?" Detik berikutnya Xiaoyan melambaikan tangannya. Rubah api yang berwarna oranye dan emas yang telah dia injak langsung membuka mulutnya dan kemudian menyemburkan kekuatan api yang berwarna oranye emas. Tanpa ragu-ragu lagi, kekuatan api itu pun ini telah langsung boom, menghancurkan banyak hantu hitam dan juga pasukan ras jahat asing yang telah dibawa ke dalam tempat ini oleh Raja Kebencian. Raut wajah dari Raja Kebencian telah berubah menjadi sangat jelek dan tiba-tiba saja dia berteriak, Siapa kau sebenarnya?" Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan kemudian rubah api yang berwarna oranye emas ini menghilang dalam sekejap. Dia bersama dengan Yun Yun dan juga Mu Yingying telah turun dari udara. Pandangan mata dari ketiganya melihat pada tempat ini dan kemudian Yun Yun pada saat ini segera mengatakan, tubuh energi dari Dewa Jahat telah menghilang dari dalam tempat ini dan pasukan yang tersisa hanya dipimpin oleh Raja peringkat merah. Xiaoyan menganggukkan kepalanya
dan kemudian dia berkata, "Jika begitu, serahkan saja hama ini pada diriku." Baize dengan penuh keterkejutan tiba-tiba saja mengatakan, "Tuan Soyen?" Yu Mingxuan yang memeluk erat tubuh dari Honier segera melihat pada Soyen dan kemudian dia mengatakan, "Soyen, berhati-hatilah. Orang itu adalah raja beringkat merah yang sangat kuat dari ras jahat asing dan kekuatannya bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh." Soyen hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Yun Yun, Ying Ying, jagalah kakak perempuanku." Yun Yun dan juga Mu Ying Ying hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berdua berjalan menuju ke tempat dari Yu Mingxuan yang masih memeluk tubuh dari Honier yang sangat lemas. Sementara Soyen telah melangkahkan kakinya untuk maju dan pandangan matanya menatap tajam pada Raja Kebencian sambil mengatakan, "Tidak kuduga, banyak sekali sampah yang datang ke dalam tempat ini dan sepertinya aku harus melakukan pembersihan kepada para sampah-sampah ini. Rasakanlah kekuatan cakar naga." Tubuh dari Soyen yang telah dipenuhi dengan amarah tingkat tinggi sekarang telah langsung mengeluarkan teknik cakar naga yang dalam seketika tangan dari Soyen berubah menjadi cakar naga yang cukup kokoh dan detik berikutnya sinar cahaya biru juga telah muncul di cakar naga milik Soyen. Melihat apa yang akan dilakukan Soyen membuat Raja Kebencian tiba-tiba saja mengatakan, "Kau ingin melenyapkan raja ini hanya dengan kekuatan seperti itu? Apakah kau menganggap aku bisa dengan mudah untuk dikalahkan?" Yu Mingxuan ketika melihat cakar naga milik Soyen, dia bersama dengan tetua Baize dan juga yang lainnya hanya bisa mengatakan sebenarnya itu adalah kekuatan naga. Raut wajah dari Yu Mingxuan terlihat cukup khawatir ketika menyaksikan Soyen akan bertempur dengan Raja Kebencian. Namun Mu Ying Ying pada saat ini segera mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir, hanya peringkat Raja Merah tidak akan mampu menahan amarah dari Soyen." Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan api yang berwarna biru dan murni telah dimasukkan ke dalam tubuh dari Honier oleh seorang Mu Ying Ying. Hal seperti itu telah langsung menyembuhkan luka-luka di dalam tubuh Honier. Bahkan wajahnya yang telah menua kini kembali berubah menjadi lebih muda seperti biasanya dan rambut yang memutih juga telah berubah menjadi hitam. Meskipun begitu, kekuatan di dalam tubuh Honier masih cukup lemah. Raja Kebencian pun langsung mengeluarkan energi hitam dari dalam tubuhnya secara gila-gilaan dan kemudian dia berkata, "Rasakanlah gigitan iblis hantu." Tidak butuh waktu yang lama, energi hitam tersebut langsung berubah menjadi hantu-hantu yang tidak terhitung jumlahnya. Dan kemudian para hantu itu pun bergabung menjadi sebuah perisai hitam raksasa yang memiliki gigi-gigi tajam. Soyen ketika melihat pada perisai hitam hanya bisa menggelengkan kepalanya, sementara kekuatan iblis di dalam tubuh Soyen seolah-olah ingin melahap perisai hitam tersebut. Namun Soyen menahan kekuatan iblis di dalam dirinya ini. Soyen pun masih mempersiapkan kekuatan dari cakar naganya dan kemudian dengan penuh percaya diri, Raja Kebencian saat ini segera berkata, "Manusia bodoh, matilah kau di tangan raja ini." Detik berikutnya, Raja Kebencian melambaikan tangannya dan kemudian perisai hitam yang memiliki mulut dengan gigi-gigi tajam di bagian depannya telah melesat ke arah Soyen dan itu akan memberikan gigitan yang paling mematikan. Namun Soyen tidak takut sama sekali menghadapi serangan seperti ini dan kemudian dia mengatakan, "Karena kalian telah berani menyakiti orang-orang yang aku sayangi, maka rasakanlah amarahku." Tanpa ragu lagi Soyen melepaskan cakar naga dan kemudian hal itu berubah menjadi cakar yang berwarna biru melesat untuk berhantaman dengan perisai berwarna hitam. Akhirnya, boom! Tidak butuh waktu yang lama perisai berwarna hitam itu pun hancur lebur. Bahkan hantu-hantu yang berada di perisai untuk melakukan pembentukan tadi ini juga telah lenyap. Melihat hal itu membuat Raja Kebencian hanya bisa berkata dengan ketakutan, Tidak mungkin, aku harus segera kabur." Baru saja tubuh dari Raja Kebencian berbalik, tiba-tiba cakar naga milik Soyen kini telah langsung melesat dan kemudian mengenai tubuh Raja Kebencian ini dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Baize dan juga yang lainnya di dalam tempat ini hanya bisa melihat dengan penuh keterkejutan yang luar biasa. Mereka
kemudian berkata, apakah dia benar-benar Soyen, pemimpin wilayah api yang tidak berujung? Kekuatannya sebenarnya telah berada di reinkarnasi kelima. Setelah melenyapkan raja kebencian ini, Soyen pun berbalik dan kemudian dia segera muncul di samping dari Haonier. Soyen tersenyum pada Haonier yang sudah membuka matanya dan kemudian dia berkata, kakak senior, apakah kau baik-baik saja? Soyen segera mengeluarkan pil obat dan kemudian diberikan pada Haonier. Hal ini memulihkan kekuatan di dalam tubuh Haonier dan detik berikutnya dia segera melihat pada Soyen dengan penuh keterkejutan sambil mengatakan, Soyen, sebenarnya kau benar-benar bocah sialan. Meskipun masalah di tempat ini sudah selesai, tapi di markas utama dari domain pemakan jiwa kita masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Soyen pun ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian pandangan matanya melihat padamu Ying Ying sambil mengatakan, Ying Ying, tinggalkan koordinat spasial di dalam tempat ini supaya kita bisa dengan mudah untuk menemui orang-orang kita yang telah tersebar di seluruh dunia hantu dan panggil mereka juga ketika sudah menyelesaikan tugas di sana untuk menjaga benteng ini. Sementara kita harus segera pergi ke markas utama dari domain pemakan jiwa. Kakak Haonier, untuk sementara kau tetaplah berada di dalam tempat ini. Urusan dari markas besar serahkan saja pada diriku. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Haonier hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan detik berikutnya dia bersama dengan Mu Ying Ying dan juga Yun Yun segera pergi untuk menuju markas utama dari domain pemakan jiwa ini. Melihat kepergian dari seorang Soyen membuat Haonier hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, kekuatan dari bocah sialan ini benar-benar menjadi semakin mengerikan saja. Pada saat itu, Soyen benar-benar bergantung pada penyelamatan dari seorang Haonier. Tapi saat ini, juniornya yang dulu selalu dia lindungi telah berevolusi menjadi orang yang sangat menakutkan dengan kekuatan besar yang bahkan telah melampaui seniornya sendiri. Yun Yun, Soyen, dan juga Mu Ying telah melesat untuk menuju markas utama dari domain pemakan jiwa. Detik berikutnya, Yun Yun pun berhenti dan kemudian membuat Soyen segera melihat ke arahnya sambil mengatakan, kenapa kau tiba-tiba saja berhenti? Yun Yun pun melihat ke arah depan dan kemudian dia jelas menyadari sesuatu lalu mengatakannya pada Soyen, tunggu sebentar. Sepertinya di tempat ini ada beberapa pembatasan yang telah ditetapkan. Dari tadi Yun Yun merasa telah melewati tempat ini berkali-kali dan mereka hanya seperti berputar-putar di tempat saja. Soyen tiba-tiba saja menggunakan kekuatan jiwanya untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar seperti apa yang dikatakan Yun Yun bahwa di tempat ini ada energi yang telah menyelimuti supaya mereka berputar-putar di tempat. Hal itu membuat Soyen hanya tersenyum sambil mengatakan, ternyata ini adalah energi untuk melabuhi kita semuanya. Setelah mengatakan hal seperti itu, Soyen pun mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuhnya yang berwarna oranye dan emas dan tiba-tiba seluruh energi yang telah menyelimuti tempat ini hancur berkeping-keping. Dan kali ini jalan sebenarnya untuk menuju markas utama dari domain pemakan jiwa telah terlihat. Namun Soyen bisa mencium adanya aura yang sangat jahat dari jalan tersebut. Kali ini Yun Yun tiba-tiba saja mengatakan sebenarnya markas utama telah mengalami bahaya besar. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, ayo kita harus segera menuju markas itu. Tanpa ragu lagi mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju markas domain pemakan jiwa. Kemarahan yang luar biasa telah muncul di dalam hati seorang Soyen. Apabila dia menemukan kerusakan di dalam markas tersebut, maka Soyen tidak akan pernah mengampuni ras jahat asing yang telah menduduki tempat itu. Kita berpindah pada markas utama dari domain pemakan jiwa. Tempat itu pada awalnya merupakan sebuah tempat berkumpulnya orang-orang kuat di dalam domain pemakan jiwa ini. Namun sekarang markas tersebut seolah-olah cukup sepi dan kemudian diselimuti oleh hawa-hawa jahat.
Berbagai orang yang menggunakan jubah hitam telah berkeliaran di markas ini. Jelas itu adalah pasukan dari ras jahat asing. Di tengah aula yang besar dari markas utama domain pemakan jiwa ini telah duduk seorang wanita dengan raut wajah yang beringas. Dan jelas itu adalah wanita yang berasal dari ras jahat asing dan bernama Ratu Laba-Laba Jahat. Sementara di hadapannya terdapat beberapa orang yang sepertinya telah ditundukkan. Ratu Laba-Laba Jahat melihat pada satu orang pria yang berada di hadapannya, dan tidak lain itu adalah senior pertama dari Xiaoyan yang bernama Fang Yanghao. Orang ini jelas adalah murid pertama dari Tuan Pemakan Jiwa. Ratu Laba-Laba kemudian mengatakan, "Fang Yanghao, kenapa kau harus memimpin mereka untuk membuat keputusan yang bodoh ini? Sudahlah, ikutlah bersama dengan kita. Dan apa yang menanti dirimu adalah kekayaan dan juga kekuasaan yang tidak ada habisnya." Di dalam tempat ini juga ada beberapa orang yang telah terikat oleh kekuatan jahat dari Ratu Laba-Laba tersebut. Pandangan mata dari sang ratu ini melihat pada orang yang telah terikat sambil mengatakan, "Yan Luo, Xiao Yuan, dan juga Xiaomu, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kalian telah bersembunyi di dalam domain pemakan jiwa. Kali ini aku benar-benar mendapatkan banyak hal ketika baru saja datang ke tempat ini." Kalian semuanya tidak perlu membuang-buang energi dengan sia-sia, karena ratu ini tidak akan pernah bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan kalian. Dan kalian bahkan juga tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari belenggu energi yang telah aku ciptakan. Pandangan mata dari Fang Yanghao melihat pada Yan Luo, Xiao Yuan, dan juga Xiaomu sambil mengatakan, "Senior, apakah benar-benar tidak ada hal yang bisa kulakukan untuk membantu kalian bertiga?" Yan Luo dan juga Xiao Yuan hanya bisa saling memandang satu sama lain, dan kemudian Yan Luo pun mengatakan, "Mungkin saat ini harapan kita hanya pada Kaisar Darah Naga." Pada saat itu, setelah Tuan Kaisar Iblis menyelamatkan mereka, pada akhirnya mereka diam-diam bersembunyi di dalam dunia hantu untuk melakukan pemulihan diri, dan 10 kuil Yama telah tersebar masing-masing di dalam domain pemakan jiwa dan juga domain jiwali. Kekuatan mereka hingga detik ini sudah pulih 55%. Namun, ketika mereka akan melakukan pemulihan diri secara penuh, tidak disangka bahwa tempat persembunyian mereka telah berhasil ditemukan oleh ras jahat asing, dan terutama Ratu Laba-Laba Jahat yang langsung menyerbu ke tempat ini dan kemudian menangkap kelompok dari Yan Luo. Pada saat itu juga ada Kaisar Darah Naga, namun orang tersebut telah berhasil melarikan diri dan akan meminta bala bantuan di luar sana. Kekuatan Ratu Laba-Laba Jahat yang merupakan setengah dewa jahat ini telah berada di puncak reinkarnasi kelima, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kelompok Yan Luo. Sementara Fang Hao sebelumnya adalah pemimpin baru dari domain pemakan jiwa yang menggantikan Hao Nier, dan Hao Nier sendiri telah berpindah untuk mempertahankan benteng pemakan jiwa. Pada saat Fang Yanghao mengetahui bahwa benteng pemakan jiwa telah diserbu oleh pasukan ras jahat asing, dia ingin mengirimkan pasukan untuk memberikan bantuan. Tapi hal itu tiba-tiba saja dihadang oleh Ratu Laba-Laba Jahat ini, dan kemudian mereka semuanya tertangkap di dalam markasnya sendiri. Kali ini bisa dikatakan bahwa seluruh markas dari domain pemakan jiwa telah terjatuh ke tangan Ratu Laba-Laba Jahat. Bahkan Fang Yanghao sendiri tidak tahu kenapa Ratu Laba-Laba Jahat bisa sampai di dalam tempat ini. Padahal untuk menemukan jalan rahasia ke dalam markas ini tidaklah mudah. Ratu Laba-Laba Jahat kali ini kembali mengatakan, "Apakah kalian semuanya masih akan melakukan pekerjaan yang tidak berguna? Jika kalian menelan pil ini, kalian tidak akan pernah mati. Tenang saja. Namun jika kalian tidak mau, maka aku akan mengeluarkan pasukan ular, cacing, tikus, semut untuk menyerap kekuatan di dalam tubuh kalian, dan pada saat itu kalian akan menjadi makanan dari peliharaan-peliharaanku. Bagaimana? Apakah kalian bersedia untuk menelan pil yang berada di tanganku?" Dan saat ini ada sebuah pil hitam yang dipegang
oleh Ratu Laba-Laba Jahat. Fang Yang Hao tiba-tiba saja berkata, "Senior, biarkan aku maju untuk melawan Ratu Jahat itu." Yan Luo, Xiao Yuan, dan juga Xiao Mu saling memandang satu sama lain, mengagumi keberanian dari seorang Fang Yang Hao. Dan kemudian Yan Luo pada saat ini mengatakan, "Tapi kau telah kehilangan jimat pemakan jiwa, dan kau tidak akan pernah bisa mengabaikan kekuatan jahat dari orang itu. Jika kau bersikeras, maka harganya terlalu mahal, dan mungkin kau akan mati tanpa mendapatkan pemakaman." Fang Yang Hao kemudian menimpali, "Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga tempat ini adalah milikku, dan aku harus bisa mengusir orang jahat ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Fang Yang Hao membuat Ratu Laba-Laba Jahat sedikit tersenyum, dan kemudian dia berkata, "Oh, jadi kau ingin melawan diriku? Baiklah, jika begitu aku akan memulai dari dirimu. Anak-anakku, makan siang kalian sudah datang." Setelah mengatakan hal seperti ini, dari dalam tubuh Ratu Laba-Laba Jahat mengeluarkan gelombang energi yang berwarna hitam, dan kemudian itu berubah menjadi ular, cacing, semut, dan juga yang lain-lainnya. Kali ini pandangan mata dari makhluk-makhluk tersebut telah terkunci pada Fang Yang Hao. Tidak butuh waktu yang lama, pasukan ular cacing semut ini pun segera menyerbu seorang Fang Yang Hao. Melihat hal seperti itu, membuat Fang Yang Hao tiba-tiba saja langsung berkata, "Shenmu Tianji!" Sebuah kekuatan hijau telah keluar dari dalam tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi pohon dewa yang sangat besar. Hal itu telah melindungi tubuh dari seorang Fang Yang Hao. Melihat hal seperti ini, membuat Ratu Laba-Laba Jahat hanya bisa mengatakan, "Apakah menurutmu teknik abadi tingkat atas cukup untuk melindungi dirimu?" Kau benar-benar meremehkan diriku. Tidak butuh waktu yang lama, pasukan ular, serangga, tikus, semut, cacing ini telah langsung menyerbu pohon dewa yang sangat besar tersebut, dan kemudian mulai menggerogoti sedikit demi sedikit. Hal ini membuat Fang Yang Hao hanya bisa berteriak, "Ah!" Karena meskipun yang digigiti adalah pohon tersebut, tapi itu juga terhubung dengan jiwanya, dan membuat Fang Yang Hao merasakan sakit luar biasa. Tidak butuh waktu yang lama, serbuan dari makhluk-makhluk ini telah membuat lubang di pohon yang diciptakan oleh Fang Yang Hao, dan detik berikutnya makhluk itu pun merobos masuk ke dalam lubang tersebut, dan kemudian menyerbu tubuh dari seorang Fang Yang Hao. Dia pun hanya bisa berteriak penuh dengan rasa sakit yang sangat menyayat jiwa. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Fang Yang Hao akan benar-benar tewas akibat diserbu oleh pasukan cacing, serangga, semut, tikus yang telah dikeluarkan oleh Ratu Laba-Laba Jahat? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.